Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar competitive programming kita ya. Masih dengan platform yang sama di LeetCode dan di sini saya akan membahas problem yang berjudul Maximum Number of Vowels in Substring of Given Length. Oke, di sini langsung saja kita ke problemnya. Oke, di sini saya akan bacakan dulu soalnya. Nah, di sini diberikan string S dan integer K. Dan di sini kita suruh mengembalikan nilai maksimum dari huruf vokal di substring dengan panjang S. Seperti itu ya. Sorry, ini ada notifikasi, maaf. Substring dari S dengan panjang K. Oke, di sini huruf vokal yang dimaksud itu A, I, U, E, O ya, seperti biasa uh, dengan huruf kecil seperti itu. Nah, di sini apa sih yang saya akan lakukan di sini? Yang pertama, ini di sini saya akan menggunakan sebuah data structure yang bernama unordered set. Nah, unordered set ini apa sih? Unordered set ini seperti hash map di Java. Nah, jadi di sini konsepnya itu seperti memiliki key seperti itu. Nah, jadi di sini jadinya kita lebih gampang untuk mengecek apakah dia termasuk huruf vokal karakter yang dicek atau tidak, seperti itu ya. Langsung saja kita ke kodenya dengan cara unordered underscore set, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tipe datanya. Di sini kita akan gunakan char karena di sini saya akan menyimpan karakter dari masing-masing huruf vokal, seperti itu ya. Mungkin namanya vowels atau huruf vokal. Nah, isinya itu ada A, kemudian I, U, E, O. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini seperti biasa pada video sebelumnya juga masuk ke sub problem atau subtopik slide window ya. Jadi di sini kita juga menggunakan algoritma slide window. Mungkin kalau yang nonton video sebelumnya sudah tahu ya bagaimana algoritma slide window itu. Nah, di sini saya akan membuat variabel yang pertama, yakni dengan nama variabel misalkan count ya. Isinya itu 0. Dan di sini saya akan melakukan perulangan pertama, yakni tujuannya untuk mengambil sub array dari S yang panjangnya K itu yang pertama, yaitu dari 0 sampai K seperti ya. Nah, jadi lupa saya tadi untuk menjelaskan test case-nya. Nah, di sini misalkan kita diberikan string S yang isinya seperti ini. Nah, kemudian diberikan K seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan cek substring dari S dengan panjang K atau 3 seperti ini. Saya akan cek ABC, kemudian BCI, kemudian CII seperti itu. Nah, setiap substring yang saya cek nih, saya akan hitung ada berapa huruf vokal lah dalamnya. Nah, itu saya akan hitung maksimalnya. Nah, misalkan substring CII ini huruf vokal itu hanya 2. Jadi kita cari lagi, mungkin itu yang belum maksimal ya, dari jumlahnya 3 ya. Nah, yang maksimal itu pasti 3 karena di sini kita diberikan substring dengan panjang 3. Jadi yang maksimal jumlah huruf vokal itu pasti 3. 3. Jika di sini dicek III, substring III, nah pasti ini yang paling banyak dan keluarannya pasti 3 atau sama dengan K. Oke. Oke, pada peluangan pertama kita buat integer I itu nilainya 0, kemudian I itu kurang dari K. Oke, di sini I kita increment. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu fungsi yang ada pada unordered set. Ini fungsinya yang pertama count. Oke, di sini kita count.
mungkin supaya tidak tidak susah, kita gunakan nama temp saja ya, temp. Misalkan temp Februari, misalkan temp itu utama sama dengan vowels atau nama another setnya. Kemudian ada fungsi yang namanya count. Nah, fungsi count ini akan mengembalikan 1 jika ada nilai yang sesuai dengan key yang diberikan. Nah, key yang diberikan ini yang masuk dalam parameternya ya. Sini parameternya di sini SI. Oke, jadi ya kita di sini mengecek setiap char dengan panjang I yang pertama ini, yang panjang K yang pertama. Kita akan cek setiap charnya apakah dia itu ada dalam vowels ini. Jadi kita masukkan ya, misalkan kita masukkan A di sini, A yang pertama kita masukkan di sini. Nah, jadi ini akan bernilai true atau di sini dia akan bernilai 1. Jadi dengan saya tulis plus sama dengan ini, vowels.count ini akan mengembalikan nilai 1. Jadi temp ini akan ditambahkan 1. Jadinya temp ini akan bernilai 1 seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, di sini kita akan buat variabel yang kedua ini answer. Kita masukkan temp. Oke, sudah. Untuk apa kita masukkan temp? Nah, nanti digunakan untuk algoritma sliding windows ini. Oke, di sini merupakan algoritma sliding windowsnya. Ya, ini perulangan kedua. In I dimulai pada K ya. Karena di sini kita sudah mengecek string S dengan sampai panjang K atau K kurang 1 ya. Nah, di sini I kurang S length. Nah, I kita increment seperti biasa. Nah, di sini kemudian nah, di sini kita akan jelaskan lewat paint saja supaya lebih gampang mengerti. Nah, jadi di sini misalkan kita sudah memiliki temp yang bernilai sampai sini ya, sampai 3 ini. Nilai 1 berarti. Tempnya itu bernilai 1. Nilainya 1. Nah, kemudian apa yang saya lakukan di algoritma sliding windows ini? Nah, saya akan mengecek elemen S di I berikut atau yang di K atau yang di elemen yang ini ya, yang I ini. Saya akan cek apakah itu bernilai nilai vokal. Jika bernilai nilai vokal, maka temp ini saya akan tambahkan 1. Nah, dan elemen terakhir yang sudah tidak ikut ke substring berikutnya atau substring dari B sampai I ini, yakni yang A, kita akan cek juga apakah yang A ini merupakan huruf vokal atau tidak. Nah, jika A ini merupakan huruf vokal, maka dia akan saya kurangkan 1 juga. Aku harap kalian mengerti ya. Karena sebelumnya di temp ini A ini sudah terhitung sebagai huruf vokal. Sedangkan pada substring berikutnya itu BCI seperti ini. A bukan termasuk ke substringnya. Jadi misalkan dia ini merupakan huruf vokal, maka kita kurangkan 1. Bukan huruf vokal, maka kita tidak kurangkan apa-apa. Karena dia tidak terhitung di tempnya. Oke. Aku harap kalian mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Seperti biasa, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, jadi count ini saya akan tambahkan dengan vowels count di S1-nya. Dan juga kita tambahkan dengan atau kurangkan dengan vowels. Maksud saya kurangkan, di count S, I, indeks I kurang K. Kenapa I kurang K? Karena kita mengecek yang terakhir ya, yang paling awal jadinya. Oke, seperti itu, simpel saja. Nah, setelah itu saya akan bandingkan seperti biasa ya. Answer itu sama dengan max answer dengan juga count. Oke, misalnya ini. Nah, di sini untuk menghemat waktu lagi ya, kita bisa cek lagi dia kondisinya. Nah, jika answer itu panjangnya sama dengan K, maka kita tinggal return answer. Nah, kenapa saya melakukan ini? Nah, jadi misalkan K-nya itu 3. Jadi substring yang kita ambil itu berjumlah 3. Nah,
yang maksimal itu kan pasti vokal semua ya, atau i seperti ini. Nah, jadi udah pasti kalau answernya itu 3 sama dengan K-nya, pasti udah maksimal lagi. Tidak mungkin ada maksimal yang lebih dari ini lagi. Jadi kita langsung saja kita tuliskan seperti ini. Jika answer itu sama dengan K nilainya, maka kita tinggal return saja karena itu sudah pasti maksimal dari variable answer-nya. Nah, jika tidak, kita langsung return answer pada akhir loop. Oke, coba kita run. Oh, sorry, bukan count ya, temp. Maaf. Oke. Oh, ini juga salah. Nah, oke, harusnya aman. Oke, sudah ya, accepted. Dan kita submit. Oke, harusnya aman sih, accepted ya. Coba kita submit lagi sekali. Siapa tahu dapat waktu yang lebih cepat. Oke, mungkin lebih lama ya dia. Oke. Oke, mungkin segitu saja ya untuk video kali ini. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.